Hai sahabat asik film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap oke ya. Yang lagi sakit hati semoga lekas sembuh, dan yang lagi kekosongan hati segera terisi ya. Agar hidup tetap enjoy, jangan lupa bersyukur dan tetap full senyum di sepanjang hari. Oke, pada episode kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film seru yang mengisahkan kehidupan seorang jenderal perang yang melanjutkan perjalanannya sebagai rakyat biasa, berlatih jurus kungfu mabuk dewa untuk kembali menyelesaikan misi besar dalam hidupnya. Film ini berjudul The True Legend yang dirilis tahun 2010. Yadalah, bagaimana kisah perjalanan dan endingnya? Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3 semongkoh. Film dibuka dengan diperlihatkan para pasukan militer di bawah pimpinan seorang jenderal yang bernama Su Chan sedang berjuang agar dapat membebaskan sang pangeran dinasti Qing yang sedang disandra. Namun hal apes dialami Su Chan dan pasukan, yang mana aksinya diketahui oleh para penjaga yang sedang berpatroli keliling 24 jam. Su Chan yang sudah tak memiliki waktu banyak serta tak ingin misi penyelamatannya gatot. Dengan penuh siasat dan perhitungan, ia pun seketika melesat menyelamatkan sang pangeran dengan cara melesatkan senjata rahasia yang tersimpan di saku bajunya. Atas keberanian serta perincian siasat yang matang, sang pangeran mengatakan di hadapan Jenderal Su Chan jika dirinya akan meminta sang kaisar untuk dapat menjadikan Su Chan gubernur provinsi Lampung. Su Chan yang sadar diri sadar posisi, dengan nada lembut ia mengatakan di hadapan sang pangeran jika Yuan lah yang lebih pantas mendapatkan hak itu semua. Namun hal itu ditolak oleh sang pangeran sebab Yuan adik ipar Su Chan kinerja serta tanggung jawabnya masih bobrok di bawah rata-rata. Su Chan yang melihat adik ipar Yuan galau menyendiri dalam keheningan, ia pun menyapa duduk bersama sambil memberikan air tuak kemenangan untuknya. Namun hal itu ditolak oleh Yuan. Ia merasa jika dirinya saat ini sudah tak lagi dibutuhkan di kerajaan. Merasa jika usianya sudahlah tua. Di hadapan Yuan, Su Chan mengatakan jika dirinya akan pergi meninggalkan semua urusan yang berada di kerajaan. Tak hanya itu, terlihat Su Chan juga menghampiri Kolonel Ma sambil menyerahkan sebilah pedang 1000 nyawa miliknya. Hal itu sengaja Su Chan lakukan agar kerabat dekatnya Kolonel Ma tak lupa akan perjuangan hebat yang selalu mereka lalui bersama. Singkat cerita 5 tahun pun berlalu. Terlihat saat ini Su Chan sudah memiliki anak dan pantas dipanggil ayah dari hasil perkawinannya dengan Nona Ying. Khawatir akan kedatangan Yuan, ayah Su Chan yang bernama Wan Kun memberitahu di hadapan Su Chan untuk tetap waspada dan berhati-hati. Sebab Wan Kun yakin jika kedatangan Yuan pasti mempunyai maksud serta rencana yang jahat. Su Chan yang tak ingin melihat ayahnya terlalu cemas, ia mengatakan jika semuanya akan tetap baik-baik saja. Dan benar saja, terlihat Yuan bersama para pasukan kerajaan sampai di rumah kediaman Su Chan. Di sini nampak Feng kecil ketakutan melihat kedatangan Yuan. Di sini Yuan menghampiri Wan Kun sambil mengucapkan selamat ulang tahun serta meminta maaf jika dirinya saat ini belum bisa membalas atas jasa Wan Kun yang telah membesarkan dirinya serta mendidik Nona Ying. Kedatangan Yuan yang mempunyai maksud dan rencana lain. Wan Kun pun seketika bercerita di hadapan Yuan jika dirinya lah yang telah membunuh si pendekar tapak 5 racun yang merupakan ayah kandung pendekar Yuan. Hal itu sengaja ia lakukan
sebab ayah Yuan membunuh banyak orang dengan pukulan jurus 5 racun kegelapan miliknya. Dengarkan ungkapan tersebut, di hadapan Wan Kun, Yuan mengatakan jika dirinya saat ini sudah berhasil menguasai pukulan jurus 5 racun secara sempurna. Yang seketika Yuan pun melesatkan serangan ke arah Wan Kun untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Salah satu warga yang melihat jika Wan Kun tewas, ia pun melapor akan kejadian tersebut di hadapan Su Chan. Dan benar saja, sesampainya di rumah, Su Chan dikejutkan dengan pemandangan yang tak mengenakan, yang mana semua murid kerabat bahkan ayahnya mati dalam kondisi yang mengenaskan. Dalam keadaan tak siaga, dari arah belakang, Su Chan pun diserang kedua pendekar inti si kembar besi. Melihat kemampuan Su Chan yang tak bisa dianggap remeh, kedua pendekar tersebut memilih untuk kabur melarikan diri. Sedangkan di sisi lain, terlihat Yuan sedang melakukan ritual mempersembahkan kepala Wan Kun sebagai simbol balas dendam 18 tahun atas kematian ayahnya. Su Chan yang tak terima melihat kenyataan tersebut, dengan amarah yang membara inilah ia pun menyerang para pasukan Yuan yang menghalangi langkahnya untuk membalaskan dendam. Yang tentunya di saat inilah perduelan sengit antar mereka pun tak terhindarkan. Ya, terlihat segala serangan yang dihantamkan Su Chan pun tak mampu melukai Yuan sedikit pun. Sebab di dalam tubuh Yuan sudah tertanam baju zirah emas hitam yang kebal dari segala hal benda tumpul maupun tajam. Tak takut akan hal tersebut, Su Chan tetap melesatkan jurus kungfunya agar dapat segera melumpuhkan Yuan. Yuan yang merasa kewalahan, akhirnya ia mengeluarkan jurus ajian pukulan tapak beracun agar mudah mengalahkan Su Chan yang dinilai sok jagoan. Ketika Yuan hendak mengakhiri nyawa Su Chan, untungnya Feng kecil dapat menghentikan ambisi pamannya sambil memohon untuk tak mengakhiri hidup ayahnya. Demi Feng kecil, akhirnya Yuan memilih melemparkan Su Chan ke sungai yang deras arusnya sama dengan rinduku padamu. Yang untungnya takdir baik berpihak pada mereka. Melihat kondisi yang semakin parah, dengan sisa energi Nona Ying mentandu Su Chan untuk mencari pertolongan. Secara tak disangka itulah, di waktu bersamaan kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang bergelantungan mencari rempahan obat-obatan yang berada di lereng pegunungan. Ya, wanita itu bernama Nona Yu. Nona Ying yang sudah tak sanggup karena kelelahan, lihat tandu yang dinaiki Su Chan pun terlepas dari genggaman tangannya. Dalam kondisi yang terdesak inilah, Nona Yu untungnya datang tepat waktu menyelamatkan dan membawa mereka di gubuk tempat tinggalnya. Nona Yu yang mengetahui jika Su Chan terkena jurus pukulan tapak racun mematikan, dengan keahlian pengobatan yang ia miliki, ia mengatakan di hadapan Nona Ying untuk dapat tinggal sementara waktu di gubuknya, hingga racun yang berada di dalam tubuh Su Chan benar-benar sembuh total. Melihat kondisi yang tak berdaya serta tak bisa berbuat apa-apa, Su Chan mencoba untuk menggerakkan tangannya secara perlahan. Namun hal tersebut tetap tak bisa ia lakukan sebab robekan saraf ototnya belumlah pulih, yang membuat dirinya berkecil hati untuk dapat menyelamatkan buah hatinya yang saat ini masih bersama pendekar Yuan. Nona Ying yang tak ingin melihat suaminya terus-terusan bersedih, ia pun berusaha untuk menyemangati sambil berkata, jika setiap ujian pasti akanlah berlalu. Dan benar saja, singkatnya 5 bulan pun berlalu. Terlihat Su Chan masihlah belum pulih dengan derita yang ia alami, yang malah tiap harinya ia habiskan untuk berimajinasi mabuk-mabukan yang tiada henti. Melihat kondisi suaminya yang semakin tak karuan, Nona Ying
memberitahu Suchan dengan mengatakan jika dirimu ialah satu-satunya harapan di keluarga kita. Untuk itu jadikanlah pengalaman yang silam sebagai motivasi untuk menggapai masa depan yang cemerlang. Suchan yang paham akan kata-kata tersebut. Seketika dirinya pun bangkit, berlatih kungfu dengan giat tanpa makan dan minum agar menjadi seorang pendekar yang tangguh dan hebat. Di saat berlatih inilah, Suchan dikejutkan akan kehadiran kedua pendekar hayalan yang sedang menunjukkan ilmu peringan tubuh tingkatan maksimal di hadapannya. Penasaran akan sosok kedua pendekar tersebut, Suchan bergegas mengejar akan kepergiannya. Nah, secara tak sadar inilah Suchan masuk ke dalam alam hayalan yang saat ini dirinya berada di sebuah altar kuno tempat keberadaan si pendekar Wushu dan si petapa tua. Mengerti jika kedua pendekar tersebut sangatlah OP, Suchan mengatakan di hadapan mereka agar dapat mengangkat dirinya sebagai murid. Dengarkan akan permintaan tersebut, pendekar Wushu menantang Suchan bertarung mengalahkan dirinya terlebih dahulu jika benar-benar ingin menjadi muridnya. Karena tak sanggup melawan, terlihat dengan tiba-tiba Suchan sudah dirawat di dalam rumah oleh Nona Ying, istrinya. Malam harinya lagi-lagi di bawah alam sadar, Suchan kembali menantang pendekar Wushu untuk dapat bertarung berhadapan lagi dengannya. Karena tak ada perubahan, terlihat si petapa tua meremehkan kemampuan kungfu Suchan yang tiada peningkatan. Merasa berkali-kali diremehkan dan tertindas, Suchan pun seketika murka menyerang pendekar Wushu dengan membabi buta. Dari pertarungan yang amat sengit, pada akhirnya Suchan pun berhasil melumpuhkan dan membuktikan di hadapan si petapa tua jika si pendekar Wushu berhasil ia kalahkan. Curiga akan gelagat serta tingkah Suchan yang setiap harinya berlatih tanpa henti, Nona Yu mencoba untuk mengecek kondisi denyut nadi tangan Suchan. Disinilah Nona Yu sangat terkejut sambil mengatakan di hadapan Suchan jika racun yang berada di dalam tubuhnya saat ini benar-benarlah menghilang. Seusai Suchan pergi dari hadapan Nona Yu mengatakan kondisi yang sebenarnya di hadapan Nona Ying. Jika saat ini denyut nadi serta detak jantung Suchan tidaklah normal, ia khawatir jika Suchan akan menjadi gila akibat terus-terusan berlatih ilmu kungfu. Merasa tak ada masalah, Nona Ying memberitahu di hadapan Nona Yu jika Suchan suaminya berlatih ilmu kungfu di balik lembah pegunungan dengan si pendekar Wushu dan si petapa tua. Mendengarkan akan hal tersebut, Nona Yu mengatakan jika di pegunungan Baiduo tak ada satupun orang selain dirinya. Penasaran akan segala perkataan Nona Yu, esok paginya Nona Ying mencoba untuk mencari titik terang keberadaan Suchan suaminya berlatih ilmu kungfu. Dan benar saja, di sini Nona Ying sangat terkejut melihat suaminya yang sedang berlatih sendirian di tengah-tengah belukar. Yang tentunya perkataan Nona Ying memang benarnya jika tak ada orang lain selain mereka. Sehabis pulang berlatih, Nona Ying mengatakan di hadapan suaminya jika si pendekar Wushu dan si petapa tua hanyalah ilusi. Suchan yang sudah terdoktrin, tentu dirinya menghiraukan perkataan istrinya, yang kemudian ia tetap kembali datang untuk menantang si petapa tua berduel dengannya. Nah, disinilah Suchan baru sadar jika si petapa tua yang ia hadapi benar-benar hayalan ilusi semata. Sebelum Suchan pergi, si petapa tua menasihati Suchan dengan mengatakan tak peduli dirinya ilusi, yang terpenting dirimu siap untuk membalaskan dendam dengan jurus kungfu dewa mabuk yang berhasil engkau kuasai. Sesampainya di dalam rumah, Suchan tak melihat akan keberadaan sang istri, yang mana ia hanya menemukan selembar kertas yang memberitahu jika Nona Ying pergi untuk menyelamatkan putranya. Yuan yang melihat jika kakak kandungnya masihlah hidup,
Tentu dirinya sangat senang dan bahagia. Di sini Nona Ying memohon agar Yuan dapat melepaskan ikatan tali rantai di kaki anaknya, serta memohon untuk dapat membiarkan mereka untuk pergi. Su Chan yang tak ingin istri serta anaknya dalam bahaya, akhirnya ia pun datang demi membalaskan dendam serta menyelamatkan anak dan istrinya. Yuan yang sudah geram melihat hal tersebut, ia memerintah bawahannya untuk menyeret mengubur hidup-hidup Nona Ying di dalam hutan larangan. Hal itu sengaja ia lakukan agar Su Chan menjadi gila kehilangan beberapa orang yang sangat berarti serta spesial di setiap warna-warni kehidupannya. Agar tak ada satupun orang yang berhasil menemukan kuburan Nona Ying, Yuan dengan kejam mengakhiri semua nyawa bawahannya. Su Chan yang hilang akan kesabaran, ia pun seketika melesatkan serangan berduel mati-matian dengan Yuan. Dari jual beli serangan yang masing-masing mereka lesatkan, akhirnya Su Chan pun berhasil mengalahkan Yuan dengan teknik jurus kungfu Dewa Mabuk yang berhasil ia pelajari. Nah, di hutan larangan inilah Su Chan dan Feng Kecil berusaha mencari titik keberadaan Nona Ying di tanam karena kehabisan oksigen. Tentu aksi penyelamatan mereka nihil dilakukan. Singkat cerita, beberapa tahun pun berlalu. Saat ini terlihat Su Chan kembali berubah menjadi seorang pemabuk sambil mengemis bersama Feng di jalanan. Di saat istirahat sambil menikmati roti bakar, Su Chan melihat seorang pemuda yang sedang dihajar karena ia tak terima atas kematian gurunya yang mati dalam pertandingan seni bela diri. Melihat perseteruan tersebut, Kolonel Ma yang bertugas sebagai Departemen Keamanan ia pun melerai sambil mengatakan di hadapan para pengurus pertandingan untuk segera menutup pertandingan ilegal yang diadakan oleh mereka. Mengerti jika Kolonel Ma merupakan Master Wushu, salah satu pengurus pertandingan setuju membubarkan kejuaraan seni bela diri yang diadakan dengan syarat Kolonel Ma harus ikut parti terjun di gelanggang pertandingan mengalahkan semua para pendekar yang ada. Singkat cerita, malam harinya terlihat Su Chan pun kembali berulah merampas minuman anggur di kedai cabang milik Bok Darmi sesuka hatinya. Nah, di waktu yang bersamaan inilah Su Chan bertemu dengan salah satu pendekar misterius yang sedang berduduk santai sambil menikmati minuman anggurnya. Penasaran akan sosok jati diri pendekar tersebut, Su Chan pun menghampiri sambil merebut gentong anggur yang berada di tangannya. Di tengah-tengah perkelahian yang sedikit sengit, terlihat Su Chan secara tak sadar diajari teknik jurus kungfu Dewa Mabuk olehnya. Yang ternyata hal tersebut hanyalah sebuah ilusi pikiran Su Chan yang sudah tak waras. Si pemilik kedai yang tak ingin Su Chan kembali berulah, ia sengaja memanggil Kolonel Ma agar dapat mengamankan si orang gila tersebut. Melihat dari tatapan bola matanya, Kolonel Ma baru sadar jika orang gila yang berada di hadapannya tak lain ialah Jenderal Su Chan kerabat lamanya. Di gubuk tua inilah Kolonel Ma mencoba untuk mengingatkan Su Chan dengan menunjukkan sebilah golok kenangan yang ia berikan padanya.
karena pikiran serta jiwanya yang sudah tak normal. Tentu Suchan tak dapat mengingat akan hal itu semua. Di sini Kolonel Ma melanjutkan ceritanya jika saat ini para pendekar asal Cina banyak yang tewas akibat pertarungan ilegal yang diadakan oleh orang asing. Sebab itulah Kolonel Ma meminta bantuan Suchan untuk dapat kembali bergabung dengannya menyisihkan para petarung asing yang merusak tatanan bela diri wushu asal Cina. Karena tak ingin bergelut di dunia persilatan, tentu Suchan mengabaikan hal tersebut, yang mana ia malah meminta Kolonel Ma untuk dapat membawa Feng agar terdidik serta terawat bersamanya. Feng kecil yang tak ingin berpisah, ia pun sengaja menuliskan sebuah surat ungkapan kasih sayang guna menyadarkan ayahnya. Dan benar saja, keesokan paginya setelah membaca isi surat tersebut, terlihat Suchan pun datang di lokasi dekat arena pertandingan. Kolonel Ma yang melihat Suchan datang, tentu dirinya semakin pede bertanding melawan para petarung handal yang sudah menunggunya di arena. Dan di saat inilah pertandingan Master Ma melawan para petarung handal asal Jerman pun dimulai. Terlihat bertubi-tubi serangan yang dilesatkan sama sekali tak mengefek apapun, yang membuat Master Ma kewalahan tak sanggup menghadapinya. Suchan yang dari kejauhan yang tak ingin melihat anaknya celaka serta kerabatnya tewas di arena pertarungan, ia pun seketika melesat menghantam si petarung tersebut hingga tumbang. Namun masalah tak selesai sampai di situ, yang mana Suchan tiba-tiba juga disambut oleh para petarung lainnya yang membuat pertandingan semakin menggemparkan. Dengan sebotol tua yang sudah ia oplos dengan kopi hitam, akhirnya Suchan pun berhasil menumbangkan para petarung dengan menggunakan jurus Dewa Mabuk Kecubung handalannya. Tentu dari pertarungan yang amat sengit, terbukti jika Suchanlah pemenang tunggal yang sesungguhnya. Di akhir kisah, terlihat Suchan kembali berimajinasi berlatih kungfu seakan Nona Ying bersama di sampingnya. Dan di saat inilah hal yang tak pernah diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai selesai. Tetaplah bersyukur dan sabar, sebab kedua senjata inilah yang paling ampuh di dunia perkopian. Ya adalah, saya Mimin Asih Film pamit undur diri karena mau lebaran sambil kasih THR ke Mbok Darmi. Saya Mimin Asih Film, bye-bye.